Halo semuanya, saya Dr. Sam, kembali ke channel saya lagi. Dan hari ini saya akan bahas topik lagi terkait COVID. Dan ini adalah salah satu pertanyaan, bukan salah satu tapi topik pertanyaan yang cukup banyak ditanya di DM Instagram saya. Dan tidak semua bisa saya balas satu persatu karena keterbatasan waktu juga. Sehingga saya berpikir untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan ini agar nantinya teman-teman, Bapak dan Ibu bisa tonton video ini langsung aja supaya bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu dan teman-teman. Topik yang saya pilih hari ini adalah tentang vaksin COVID bagi penyintas ataupun yang sudah sembuh begitu. Supaya bisa menjawab pertanyaan kita semua ya. Nah, ini saya langsung jawab aja pertanyaannya. Ini judul ya, judul bukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah ini. Setelah sembuh COVID-19, apakah harus tetap divaksin? Jawabannya adalah tetap harus divaksin. Kenapa? Karena kekebalan alami bagi penyintas itu tidaklah permanen. Memang dari penelitian sekitar 95% dari penyintas punya kekebalan sampai kurang lebih 8 bulan. Setelah itu lalu kekebalannya mulai berangsur menurun. Memang cukup lama ya. Hanya saja itu tidak permanen, tidak seumur hidup sehingga masih harus divaksin. Dan untuk teman-teman penyintas tetap ini ya, tetap mendaftarkan diri supaya dapat dapat jatah, bukan dapat jatah, supaya bisa divaksin karena setiap orang yang layak vaksin pasti tetap dapat jatah vaksin maksudnya. Kemudian pertanyaan kedua, kapan boleh divaksin setelah sembuh COVID? Oke, ini juga banyak ditanya. Jadi jawabannya boleh kapan saja sebetulnya ya. Boleh segera divaksin setelah sembuh juga boleh sebetulnya. Secara medis tidak ada efek apapun. Banyak orang em, berpikir kalau misalnya setelah sembuh langsung vaksin apakah ada efek buruk atau enggak. Jawabannya enggak ada. Secara medis aman-aman aja. Tapi kita punya regulasi ataupun aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi bagi penyintas untuk bisa divaksin itu harus menunggu bukan kurang lebih, tapi lebih 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Bukan dari dinyatakan didiagnosis ya, tapi setelah dinyatakan sembuh 3 bulan kemudian itulah waktu paling awal, waktu paling dini untuk divaksin. Itu aturan dari pemerintah. Alasannya karena keterbatasan vaksin dan alasan prioritas aja sebetulnya. Jadi untuk orang-orang yang belum pernah terinfeksi itu didahulukan. Soalnya penyintas masih punya kekebalan sampai beberapa bulan. Jadi itu dimanfaatkan sebetulnya. Oke, yang ketiga, apakah berbahaya kalau divaksin sebelum 3 bulan? Ini sudah terjawab tadi ya. Jadi sebenarnya nggak ada bahaya apa-apa sebelum 3 bulan, nggak masalah, nggak perlu takut. Tapi persoalannya adalah saat ini regulasi kita masih mengharuskan harus 3 bulan dulu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ataupun teman-teman datang ke tempat vaksin dan belum 3 bulan biasanya ditolak. Jadi em, jadi kalau misalnya belum 3 bulan ya udah nggak usah dulu mendaftar vaksin gitu. Lalu kalau misalnya terinfeksi COVID saat divaksinasi apa efeknya? Beberapa orang juga menanyakan ini nih di Instagram saya, terutama di DM. Jadi mereka khawatir kalau misal ternyata saat divaksin itu mereka sakit COVID, efeknya bagaimana gitu. Kalau efek buruk sih nggak ada ya, tapi ya hanya sekadar bagaimana respon imun aja, merespon vaksin dan juga ininya virusnya gitu. Jadi nggak ada efek apa-apa sebetulnya. Ya bagaimana normalnya aja, intinya bagaimana tubuh merespon vaksin, bagaimana tubuh merespon COVID-nya gitu. Pertanyaan ini sebenarnya maksudnya ini pasti apakah ada efek buruknya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa efek buruknya sebenarnya nggak ada. Lalu setelah divaksinasi dosis pertama terinfeksi COVID, apakah harus tetap mendapat dosis kedua? Jawabannya
yes, tetap. Kapan? Tetap harus menunggu 3 bulan. 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Jadi ada juga yang nanya, kalau sudah kena COVID setelah vaksin pertama, apakah vaksin berikutnya diulang atau lanjut dosis kedua? Jawabannya lanjut dosis kedua. Karena biasanya setiap orang itu sudah dapat satu paket, istilah satu paket itu 2 vaksin, 2 dosis. Jadi kalau sudah vaksin pertama, maka dia punya punya hak atas vaksin dosis keduanya. Begitu. Kapan dosis kedua dilakukan? 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Dan itu berdasarkan regulasi ya. Hari ini tanggal 1 Agustus sampai hari ini, sampai tanggal 1 Agustus masih dengan regulasi yang sama, yaitu menunggu 3 bulan. Tapi kita nggak tahu apakah nanti ke depannya sudah dihilangkan aturan ini, kita nggak tahu. Oke, mungkin itu aja ya sebenarnya. Karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanya soal vaksin dan juga penyintas. Maksudnya vaksin bagi penyintas gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain seputar COVID ataupun kesehatan lainnya, boleh ditanyakan ke kolom komentar di bawah atau di DM di Instagram aja. Nanti saya akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan akan saya jawab seperti ini juga. Oke, terima kasih semuanya.